warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang routing dan pemilihan jalur routing. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Yasika. Perkenalkan, nama saya Viva Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Amalia Puspitaningrum. Perkenalkan, nama saya Ira Susanti. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri. Saya akan menjelaskan tentang routing. Teks 1. Pengertian routing. Routing adalah sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan atau dikirimkan dari satu network ke network yang lain. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Routing memiliki dua fungsi dasar, yakni 1. Fungsi penentuan jalur. Routing berfungsi menentukan jalur yang akan dilewati oleh paket-paket data agar sampai ke tujuan. Fungsi switching. Router berfungsi sebagai switching karena dapat meneruskan paket. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni dynamic routing dan static routing. Dynamic routing. Dynamic routing adalah teknik routing dengan menggunakan beberapa aplikasi networking yang bertujuan menangani routing secara otomatis. Tabel routing atau ARP table akan dimaintain oleh sebuah protokol routing, biasanya daemon. Dynamic routing protokol adalah routing protokol yang memungkinkan network admin untuk men-setup jaringan tanpa harus mengupdate konten dari routing tabel secara manual bila terjadi perubahan. Router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Keuntungan dynamic routing adalah lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan: update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. 2. Static routing. Static routing adalah metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringannya. Static routing mengharuskan admin untuk merubah route atau memasukkan komen secara manual di router tiap kali terjadi perubahan jalur. Router meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan route atau catatan seperti route pada bis kota yang ditentukan oleh administrator. Route pada static routing tidak berubah kecuali jika diubah secara manual oleh administrator. Keuntungan: 1. Lebih aman daripada dynamic routing terhadap metode spoofing. 2. Tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router atau router lebih murah dibandingkan dengan router dinamis. 3. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. 4. Routing statis menambahkan keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Kelemahan: 1. Rentan terhadap kesalahan penulisan atau lebih merepotkan dibandingkan dynamic routing. 2. Administrasi harus benar-benar memahami internetwork dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. 3. Jika sebuah network ditambahkan ke internetwork, administrasi harus menambahkan sebuah route ke semua router secara manual. 4. Routing statik tidak sesuai untuk network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri. B. Desain konsep routing statik. 1. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Admin jaringan menggunakan perintah
IP root secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. 2. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network max yang biasanya diisi dengan 0.0.0 traffic 0 untuk semua jaringan. B. Gateway adalah jembatan yang dapat dicapai melalui antarmuka. Brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Perhatikan contoh topologi berikut. Router 1 IP-nya 10.10.10.1, PC1 IP-nya 192.168.1.1. Router 2 IP-nya 20.20.20.1, PC2 IP-nya 192.168.2.1, router 3 IP-nya 20.20.20.2, PC3 IP-nya 192.168.3.1. Pada topologi tersebut terdapat segitiga merah pada kabel. Hal ini dikarenakan kabel masih tershutdown. Untuk mengaktifkan, ketikkan perintah en config int g0 _0 no-shoot. Lakukan ke setiap jalur kabel. Jika berhasil, maka segitiga merah akan menjadi lingkaran hijau. Pertama, konfigurasikan IP address terlebih dahulu seperti gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah. Setelah konfigurasi IP address, coba Anda ping ke antar PC. Hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Maka hasilnya akan destination host unreachable. Pada gambar di atas, ping antar PC tidak bisa dilakukan karena pada router belum terdapat routing table mengenai network yang dituju. Oleh karena itu, kita harus menambah routing table supaya routing dapat mengenali network yang dituju. Untuk melihat apakah router sudah dapat routing table, gunakan perintah do shiproot. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas terlihat bahwa pada router belum terdapat routing table mengenai network 192.168.2.0. Oleh karena itu, kita harus menambahkan network tersebut ke dalam routing table. Contoh perintahnya. Perhatikan gambar 2 ini. Pada gambar di atas, kita harus menyertakan subnet mask, dan setelah itu masih ada IP. Setelah subnet tersebut adalah gateway yang dituju. Dalam hal ini adalah jalur yang akan dilalui router pertama kali jika ingin menuju ke network yang akan dituju. Jika sudah, coba ping antar PC dan lihat hasilnya. Maka RTO. Terlihat bahwa masih RTO ini karena R1 dan R2 belum ditambahkan routing table. Karena IP address menggunakan protokol TCP, di mana paket yang telah sampai ke tujuan akan kembali lagi ke pengirim. Karena paket kembali ke pengiriman dan sedangkan router yang lain masih belum memiliki routing table mengenai network pengiriman, maka paket tidak dapat kembali ke pengiriman. Maka kita harus menambah routing statik pada setiap router. Pada gambar di atas, kita harus menyertakan subnet mask dan setelah itu masih ada IP. IP setelah subnet tersebut adalah gateway yang dituju. Dalam hal ini adalah jalur yang akan dilalui router pertama kali jika ingin menuju ke network yang akan dituju. Pada gambar di atas terlihat bahwa hasil dari konfigurasi masih RTO. Ini karena R1 dan R2 belum ditambahkan routing table. Karena IP address menggunakan protokol TCP, di mana paket yang telah sampai ke tujuan akan kembali lagi ke pengirim. Karena paket kembali ke pengirim dan sedangkan router yang lain masih belum memiliki routing table mengenai network pengirim, maka paket tidak dapat kembali ke pengirim. Maka kita harus menambahkan routing statik pada setiap router.
Lalu coba lihat routing table pada semua router. Perhatikan gambarnya. Pada ketiga gambar di atas terlihat bahwa routing table telah bertambah dan ada simbol S pada sisi kiri tombol S tersebut melambangkan statik. Anda juga dapat melihat arti simbol yang lain pada bagian kode. Jika sudah coba ping kembali, maka hasilnya PC pada R1 dapat ping ke PC pada R2 dan R3. Konsep pemilihan jalur routing. Routing adalah sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan atau dikirimkan dari satu network ke network yang lain. Pada sebuah router, biasanya mempunyai satu tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway. Misalnya, karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Contoh sederhana bisa kita lihat di topologi berikut ini. Pada router A memiliki IP 11.11.11.2 prefix 30. Router B 12.12.12.2 prefix 30. Di router C memiliki IP 10.10.10.2 prefix 30. Nah, di router 1 ia memiliki 3 IP dengan untuk yang jalur ke router A IP-nya 11.11.11.11.1 prefix 30. Yang menuju ke router B IP-nya 12.12.12.1 prefix 30. Dan untuk yang jalur ke C IP-nya 10.10.10.1 prefix 30. Sedangkan di server sendiri IP-nya 192.168.30.3. Lalu bagaimana router menentukan pemilihan jalur routingnya? Gateway mana yang akan digunakan router 1 untuk menuju ke server? Ketika ada lebih dari satu rule routing atau aturan routing, router memiliki mekanisme perhitungan jalur routing yang akan digunakan router untuk transmisi atau mengirim data. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu DST address atau destination address atau alamat tujuan, dan distance atau jarak pada tiap rule routing. Langkahnya pertama, router akan memilih rule routing dengan destination address paling spesifik. Kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di setiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rule routing dengan destination address sama, spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Dari topologi sebelumnya didapat rule routing seperti pada tabel di bawah ini. Destination router A adalah 192.168.30.0 prefix 24 dengan gateway 11.11.11.2 distance 1 seperti di gambar. 11.11.0 IP jaringan di sebelah sini. Dan untuk router B dengan IP 192.168.30.0 prefix 29 menggunakan gateway 12.12.12.2 dengan distance 1. Dengan router C dengan destination address 192.168.30.0 prefix 24 melewati gateway 10.10.10.2 dengan distance 2. Bagaimana urutan prioritas jalur yang akan digunakan router 1? Nah, di sini kita coba bahas berdasarkan mekanisme pemilihan jalur routing oleh router. Trafik yang akan kita transmisikan adalah trafik dari router 1.
menuju ke server dengan IP address 192.168.30.3. Coba perhatikan pada rule routing tadi. Untuk tujuan IP 192.168.30.3, DST address 192.168.30.0 prefix 29 lebih spesifik dibanding DST address 192.168.30.0 prefix 24, sehingga rule B akan digunakan sebagai prioritas pertama. Lalu rule mana yang akan dijadikan prioritas 2 dan 3? Perhatikan rule A dan C. Keduanya memiliki DST address yang sama-sama prefix 24. Akan tetapi nilai distance kedua rule tersebut berbeda antara rule routing A dan C. Router yang akan memilih A karena nilai parameter distance pada rule A lebih kecil dibanding rule C. Bisa disimpulkan bahwa dari pembahasan tadi akan dapat jawaban seperti berikut. Pada DST router A 192.168.30.0 prefix 24 dengan gateway 11.11.11.11.2 memiliki distance 1 dan prioritas 2. Sedangkan router B 192.168.30.0 prefix 29 dengan gateway 12.12.12.12.2 dengan distance 1 dan prioritas 1. Sedangkan router C 192.168.30.0 prefix 24 dengan gateway 10.10.10.10.2 dengan distance 2 dan prioritas 3. Jadi, default nilai distance ditentukan sesuai jenis router yang diterapkan, tapi nilai parameter distance tersebut bisa juga diubah. Untuk membuat sebuah mekanisme failover mode operasional cadangan, contoh implementasi failover sederhana adalah ketika ada dua rule routing dengan distance yang berbeda. Perhatikan rule berikut ini. Jadi default nilai distancing ditentukan sesuai jenis routing yang diterapkan, tapi nilai parameter distance bisa diubah. Untuk membuat sebuah mekanisme failover mode operasional cadangan sederhana, contoh implementasi failover sederhana adalah ketika dua ruler routing dengan distance yang berbeda. Perhatikan rule berikut. Jika IP root at DST address 192.168.30.0 prefix 24 dengan gateway 11.11.11.2 mendapat distance 1, cek gateway ping at DST address 192.168.30.0 prefix 24 dengan gateway 10.10.10.2 dengan distance 2. Pada contoh tersebut, jalur utama untuk menuju ke 192.168.30.0 atau prefix 24 adalah gateway 11.11.11.2. Jika gateway 11.11.11.2 putus atau mati, maka secara otomatis informasi ruler routing yang akan digunakan router untuk transmisi data akan berpindah menggunakan jalur backup, yaitu gateway 10.10.10.2. Admin jaringan tidak perlu repot-repot mengganti informasi tabel routing secara manual. Thank you.